standar tulisan untuk dikirim pada jurnal bermutasi, karena baik Scopus maupun Web of Science itu adalah lembaga riset. Lembaga riset selain tertib administrasi seperti tadi diungkap tadi oleh Bapak Ketua LPP, dia standarisasi mulai dari judul sampai ucapan terima kasih. Karena banyak ucapan terima kasih seperti pidato kawinan tuh. Pidato kawin itu ucapan terima kasih. Mereka ada standarnya. Ya. Abstrak saja ada standar 5, ada standar 6, ada standar 7. Ibu kirim ke jurnal standar 6, baru artikelnya jadi standar 5. Tetangga saya ikut Pak ya. Mereka ikut juga sama tetangga. Dan tertib administrasi. Mereka tidak tahu ada salah kirim. Urusan koma, urusan titik koma. Di kata kunci ini karena kita titik koma ya. Padahal yang Scopus titik koma. Begitu di ilmu sosial kalau ya ketat sekali. Nah, karena yang mau ditempatkan mengirim adalah lembaga riset, dan kenapa mengutamakan riset? Karena risetlah berpotensi melahirkan temuan baru atau novelty. Nah, ini problem kita di Indonesia. Terkadang dalam melakukan sebuah riset yang akan berujung pada artikel, ada standar-standar yang kita lompat ya. Misalnya ya, saya sering mengatakan di ilmu hukum, novelty itu di ujung temuan. Tapi jawab dulu dari Anda kaget atau tidak. Jangan sampai Anda meneliti, tidak ada masalahnya. Itu namanya cari gara-gara. Banyak betul sering jadi mahasiswa. Bukan masalah ini, kok cuma bertanya ini. Kau yang bermasalah ini. Kami sering mendapat sudah seminar, tidak ada masalah. Yang dia putih daftar pendapat. Ya di mana ada temuan kalau tidak ada gap? Kalau tidak ada gap, di mana pada solusi? Ada solusi didukung oleh kemutahiran referensi dan seterusnya. Nah itu kira-kira kenapa artikel itu berbasis riset, meskipun ada juga jenis artikel lain seperti konseptual. Tapi lebih banyak pada riset karena potensi temuannya besar. Sering kami catai mahasiswa, tahu itu temuan baru? Ya tahu pertemuan. Kau tidak tahu ini, kau sudah kawin? Sudah kau. Apa bedanya pengantin baru dengan baru kawin? Apa bedanya? Baru kawin, baru beristri dengan istri baru. Mohon berbuka jangan jawab Pak ya. Sudah kawin saja jawab itu cocok. Kalau perempuan berapa istrinya? Oh saya. Kan Pak bertanya, betul. Masa kita juga bertanya berapa anaknya ya juga kita berapa istrinya? Coba ya. Dan catat ya. Jadi kalau baru beristri berarti pengantin baru. Kalau istri baru bukan kantor cabang. Ada cabang Manado ya. Ya. Kalau Anuraga ada. Ya, bercanda ya. Jadi tidak ada istri baru kalau tidak jelas mana istri lama. Sering kita mengatakan ini temuan baru. Mana yang lama? Mana perbandingannya? Kapan disebut datang lama? Tidak jelas. Jadi hal yang utama pada artikel temuan itu sebagai mahkota tulisan itu tidak jelas prosesnya, hanya tiba-tiba sampai di ujung. Bahkan sering mahasiswa S3 ketika diminta menulis artikel, coba tulis di situ temuannya. Hasilnya adalah temuannya adalah ini temuan, bukan temuan ini. Tapi kan ada kata-katanya contoh. Temuannya adalah ini namanya iman yang paling lemah ini. Temuannya adalah padahal bukan temuan ya.
Saya bilang ini tulisanmu cocok kalau editornya baca jam 3 subuh. Ini bisa lolos ini. Jadi ada persoalan, susah dibedakan mana hasil, mana temuan. Ya, waktu Pilpres, nah ini ada yang bertanya, coba lihat itu Pilpres. Pilpres menghasilkan Prabowo presiden. Temuannya banyak kecurangan. Nah ini temuan namanya. Ya, kira begitu sebagai ini hal-hal yang sering muncul dalam tulisan yang selama ini dipandang remeh oleh calon penulis. Ya. Jadi ibu tidak usah merasa berdosa sekali, Bu ya. Jadi ini kan hanya ceramah ini. Ya. Nah, ini meskipun ini untuk orang buku Bapak Ibu ya, jadi ini kami susun karena ternyata buku saya tidak ada penulisannya, Bu ya. Sebagai editor jurnal dan sebagai asesor di kementerian, jadi kami ada waktu mengevaluasi hampir semua jurnal-jurnal buku sudah ada, Bu ya. Tapi jurnal Indonesia itu standarnya kurang lebih sama. Jadi kami tuangkan di sini, lalu buku ini menjadi rujukan banyak kampus di Indonesia. Nah, gara-gara ini juga Prof, kami juga mengajarkannya. Nah, jadi bukunya duluan, orangnya menyusul. Ya. Nah, ini ada 2 artikel, Bu ya. Jadi ada artikel yang berbasis riset. Mudah-mudahan ini juga jurnal atau standar untuk jurusan eksak ya. Saya kira nanti ada raga tajam juga ini. Jadi mohon maaf, kami sedikit nyontoh-nyontohnya ke sosial saja. Tapi saya yakin karena kami juga ini ada 10 orang di Indonesia, termasuk Puspanto dari IPB sebagai koordinator bidang untuk asesor. Kami koordinator bidang ilmu sosial dan ekonomi. Kami ada 10 orang dan setiap saat itu bertemu untuk merumuskan standar jurnal Indonesia. Makanya ada sedikit tahu-tahu jurnal bidang ilmu lain. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang konseptualnya. Coba lihat judul ya. Jadi terkadang memang judul yang Bapak Ibu kirim terlalu formal dan kaku. Seperti orang mau masuk surga semua besoknya ya. Kaku sekali. Padahal judul jurnal itu bisa seperti judul sinetron, Bu. Seperti Indonesia ini apapun judul sinetron, Bu ya. Hampir semuanya berujung pada rumah sakit. Gitu ya? Pernah kayak menonton sinetron ada rumah sakit? Tidak ada. Karena ibu kalau tidak ada rumah sakit, ibu tidak menangis, tidak sedih kelihatannya. Ya, jadi bikinlah dulu seperti itu. Jangan bikin dulu seperti pidato kepala dinas. Ya, makanya kalau kami pro kontra hukuman mati. Pas ditanya teman-teman, ini kok judul pro kontra, isinya tidak pro kontra. Bilang yang pro kontra di judul pro. Iya tidak boleh, harus isinya juga pro kontra. Ya, nah ini suatu judul ya seperti ini kira-kira, Bu ya. Judulnya, jadi judulnya itu tidak formal seperti judul riset. Jadi nanti akan diubah judulnya seperti judul sinetron, Bu ya. Pokoknya kata iklan Rexona, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jangan baru judulnya pun kasih tuh anak-anak pada sana itu baca di koran saya ya. Judulnya menarik, saya bilang kalau perlu judulnya itu menipu saja. Dibaca garis saja. Ya. Benturan kebenaran. Pas dibaca, apanya benturan ini, Bu? Judulnya, Bro. Ini apa judulnya? Benturan di sini benturan. Ya, ini contoh aja, Bu ya. Jadi judul-judul itu memancing editor untuk membaca. Ya, memang standar tertinggi judul itu ada temuan. Tapi kalau tidak bisa terungkap sedikit, dia bisa bersifat provokatif. Ya. Sekarang standarnya saya kira perlu disama, Bu ya.
Yang membedakan saja, saya kira ini saya cerita terlalu jauh ya, jadi sudah sering kita. Yang kalau non eksak itu sosial, menggabungkan hasil dan pembahasan umumnya, tapi ekonomi memisahkan juga hasil dulu baru pembahasan. Jadi ada dua standar ya. Eksak mungkin nyaris membedakannya, hasil dulu baru pembahasan. Kalau itu sosial, umumnya digabung kecuali yang tidak bergabung. Jadi selain substansi nanti, kan ada dua standar yang harus diperhatikan ya. Standar gaya dan standar substansi. Standar gaya itulah yang diperiksa editor duluan, dan ini pintu masuknya. Jadi setelah lolos dari editor, dipastikan gaya selingkuh dijaga, tidak ada cacatnya, ya. Cacat kecil, cacat besar tuh ya. Misalnya jurnal itu menyebut A, ibu kirim 1, ya, kan sudah cacat itu ya. Makanya fokus itu sekarang yang pertama dicari daftar dosa-dosa penulisnya tuh. Ini baru judulnya sudah melebihi porsi, baru judulnya belum orang baca. Jurnal minta 14, ibu kirim 20. Memang belum terima. Baru judulnya sudah gugur ya. Jadi menit pertama langsung gugur. Belum sempat baca abstraknya yang abstrak itu. Ya. Jadi ada standar gaya. Standar gaya itu baca pedoman penulisan. Seluruh jurnal di dunia, seluruh ya, tidak terkecuali, punya gaya-gaya yang unik. Ada yang standar umum seperti ini, standar umum Bapak Ibu ya, tapi hampir seluruh jurnal punya keunikan. Misalnya dari abstrak, ada standar 5, ada standar 6, ada standar 7. Kata kunci, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Ini dari awal mesti Bapak Ibu memplototi dulu pedoman penulisan. Karena ini yang pertama diperiksa oleh editor Bapak Ibu ya, bukan isinya. Standar gayanya juga. Abstrak misalnya satu paragraf, 1 spasi, minimal sekian kata, maksimal sekian kata. Dia belum bicara substansi, baru bicara mengenai format saja. Jadi tolong ini dan kawan-kawan kalian juga begitu, Bapak Ibu ya. Dia bilang saya frustasi kalau saya baca semuanya. Ya kalau itu frustasi jangan juga mencari calon guru besar kalau begitu. Ya. Jadi itu yang kita sudah lewati, standar gaya, kemudian standar substansi. Substansi itulah diperiksa oleh reviewernya, bukan editornya. Jadi ada yang memeriksa gaya, ada yang memeriksa konten. Konten diperiksa setelah lolos dari editornya. Jadi editornya diharapkan dia akan menyesuaikan tulisan yang masuk dengan gaya selingkuh mereka. Ini terkadang sebagian juga di kami, di kampus kami, langsung mau diperiksa kontennya, tidak diperiksa gayanya. Saya bilang, Pak, Bu, kalau Ibu, Bapak mau masuk ke Sinta 7, kenal Sinta 7 juga? Karena Sinta 7, kalau perlu editornya perbaiki tulisannya Ibu. Karena tulisan masuk 4, kita butuh 6, dan kita dicari. Jangan gaya ini mau terus ke kedua. Gaya Sinta 7 bukti pakai ke kedua. Sinta 7 editornya cari penulis. Kalau kedua editornya kebanyakan penulis. Nah itu jadi sering terjadi. Kita sudah capek ini. Sebenarnya tidak capek karena Anda pakai Sinta 6, Sinta 7 standarnya. Ya, nah, kira-kira begitu. Kemudian ini saja. Jadi meskipun semua jurnal punya standar, tapi standar umum saja. Sambil memperhatikan, kalau tidak ditentukan di jurnal itu, ini mungkin bisa dipakai.
Karena selama ini yang ada baru 3, standar kata, standar abstrak, standar kata kunci. Itu gaya dan substansi. Terkadang juga ada jurnal Bapak Ibu, ada standar gaya, tidak ada standar isi. Contoh kata kunci. Dan semua jurnal menyebut apa isi kata kunci. Ya, tapi ada standar gaya, titik koma, minimal 3. Jadi setiap jurnal 2 gaya. Standar gaya, standar substansi. Standar administrasi dan standar konten. Ya. Ini rata-rata begini ya. Kenapa dibatasi? Karena memang artikel itu terbatas. Yang kesulitan itu kalau kita membimbing mahasiswa S2, S3 dari 300 halaman mau diubah menjadi 15 halaman atau tesis itu ya. Ya, ini juga nanti disampaikan bahwa sebenarnya Bapak Ibu bisa juga menggunakan hasil penelitian mahasiswa sepanjang itu disampaikan ke mahasiswanya. Ya. Kan ada istilah penulis utama dan penulis pertama. Ya. Penulis utama 2, penulis urutan pertama atau bukan urutan pertama, tapi yang mengkomunikasikan dengan editor jurnal. Tidak semua nanti penulis itu memasukkan alamat emailnya, nanti pusing editornya. Ini satu tetangga penulisnya mau dikirim kemana? Kalau salah Fajar ya tidak apa-apa ya. Jadi kalau penulis ya agak susah ini. Ya. Jadi kira-kira begitu ya. Ini lebih mudah menggunakan standar kata daripada standar halaman. Yang menarik tadi saya Prof. Anuraga, Prof. Kuswanto. Ya, oke. Nah, coba lihat standar yang tadi saya sampaikan ya. Jadi standar gaya yang beda-beda, jangan nyontek tetangga ya. Nanti tetangga lolos, ibu tidak lolos, baru ibu marah-marah. Loh, kenapa dia lolos? Apa dosa saya? Itu dosa. Salah sendiri, kenapa nyontek tetangga punya yang beda kayaknya? Ya mungkin di rumahnya naik kiri turun kanan, nah dia pakai naik kanan turun kiri ya, nah, beda gaya. Nggak boleh samakan gayanya. Oke. Kemudian ya ini selain beda jurnal, nah juga umumnya sosial beda dengan eksak. Ya. Substansinya itu tadi yang mungkin nanti Prof. Anuraga juga akan lebih mempertajam ini ya. Jadi kami coba mulai dari sisi editor ya, sisi pintu masuknya dulu. Nah, nanti udah pintu keluarnya ya. Setelah ibu masuk bisa ibu keluar, kira-kira ya. Jangan sampai masuk berputar-putar di dalam, Pak. Kayaknya tidak sempat keluar ya. Kalau sempat keluar itu ya tentu usulan GB-nya diterima. Tapi jangan sampai seperti GB-nya lalu mengkurang Bapak Ibu ya. Jadi sudah 13 orang loh ya. Di antara 13 orang itu ada satu mahasiswa pembina saya itu Ustaz lagi Pak, Ustaz. Dari Pak Ustaz ini kenapa ikut-ikutan di situ? Saya bilang tidak enak Pak, saya paling muda sebenarnya di situ. Ngapain ikut sama orang tua? Akhirnya ya kembali ke lektor kepala. Itu harusnya ya, kembali ke lektor kepala. Yang tidak enak itu Pak dicabut guru besarnya. Ya. Yang lebih tidak enak itu Pak potong kambingnya. Nah, buat keselamatannya Bu ya. Nah sekarang ini standar substansi, nanti belum akan jelaskan lebih banyaknya. Saya ikut saja. Tadi standar tata kelola, ya. Nah, kemudian ada trik, ada strategi. Yang paling terasa itu adalah di depan masih banyak kosong Bu ya. Di depan, ya. Ini Bapak ini rawan-rawan ini dengan ibu-ibu Pak ya. Kami biasa ketemu Prof ibu-ibu sibuk mencatat, kencang mengantuk. Ternyata catatannya apa? Daftar belanjaan.
kenapa nangkutnya kencang, kok kita tidak ceramah, dia nangkut terus. Bilang besok belum ada arisan Pak. Paling teguh dekat, dan jadi hadir, jadi dua-duanya jalan tuh ya. Oke. Hanya trik, mana jurnal predator? Dikti tidak lagi mentoleransi predator. Kenapa? Karena tiap bulan Scopus merilis jurnal predator. Dari Dikti dan tahun. Dulu masih karena dirilis 2 kali setahun. Ini tiap bulan. Dan dia wanti-wanti. Ini ada potensi predator ini. Nah, jaga memang itu potensinya. Misalnya ya, jurnal kami kan terbit 3 kali 6. Dan setahun itu cuma 18 naskah. Kalau ada yang goda-goda kami itu 50 juta, tutup mata katanya. Saya tanya undang, berapa kau bayar? 20 juta. Coba kau kirim ke saya. Saya bayar sedikit, Pak. Kau kirim ke saya. Kau juga aman sebenarnya. Ya. Saya biasa Prof. Ini ada kayak banci ini kemudian. Prof. Ini Marangis ya. Kalau Bapak bayar, saya tolak tulisannya. Ini bisa kita bisa hancur ya karena ini ceritanya 3 kali 6 18 masih antri betul. Apalagi kalau berbayar. Jadi di jurnal ilmu ada 2, berbayar dan tidak berbayar. Memang ada yang berbayar. Tidak berbayar, sabar menanti. Ya begitu sebetulnya ya. Berbayar longgar sedikit, siap-siap kena resiko. Dan semua ada konsekuensinya. Ya, semua ada konsekuensi. Jadi ada yang berbayar ya. Belum cukup belum calon ya. Jadi ada dibayar, kan juga pakai jasa cukup juga. Masa buat pilkada pun bisa cukup. Yang bisa punya cukup pilkada ya. Tulisan juga ada cukup. Ini juga kasih dapat setengahnya ya. Jadi 40 juta store, nah 20 juta bagiannya dia ya. Lumayan ya. Dengan lancar kalau ini Bapak tidak bisa tembus sih. Ya, oke. Jadi potensi predator itu 3 kali 6 kamu tergoda. Nah, 2 kemungkinan mengubah jumlah naskah atau mengubah frekuensi. Nah, kami coba ubah jumlah naskah dulu ya. 3 kali 10. 30, masih banyak ini. Nah, kita ubah 4 kali 10, 5 kali 10, 6 kali 10, 8 kali 10, 12 kali 10. Masih banyak. Di 1 bulan itu terbit 2 kali. Edisi 1, edisi 2. 240 tahun dari awalnya cuma 18. Ini kan dibaca di frekuensinya, dibaca di jurnal itu. Boleh terus ini. Jangan coba masuk. Jadi perubahannya mencolok ini jangan coba masuk. Ini namanya bunuh diri namanya. Ya. Nah, menurut ibunya guru besar temannya Pak Raga dari IPB, nah, ada namanya juga IPBN, India, Pakistan, Bangladesh, India, Tiongkok ya. Jadi 2 kali hati-hati negaranya, hati-hati juga perkembangan tulisannya yang sangat mencolok ya. Mungkin ketika dibuka tulisannya, dibuka jurnalnya masih bertobat ya. Ibu masuk sudah hilang ya. Hilang. Siapa punya resiko? Dia belum punya resiko. Jurnalnya lari bikin jurnal baru. Bahkan pernah terjadi jurnal kami di cloning Pak. Di cloning ya. Persis dengan emailnya yang kami punya. Tiba-tiba ada tulis dari saya komplain Pak. Mana tulisan saya? Kenapa dia mau dibuat? Siapa yang janji? Siapa yang janji? Pas kita perhatikan, wah ini di cloning ini jurnal kami sudah bayar. Nah jadi itu kehati-hatian yang kedua. Ini kan jurnal Bapak Ibu Scopus, ini jurnal besar di dunia Pak. Kalau Indonesia yang terbitkan jurnal kampus, di sana bukan kampus. Nah, itu bedanya. Jadi mereka ini bisnis.
Jadi yang korbannya saja yang belum ada. Dan ini bisnis cuma. Nah, apalagi ada jurnal yang sudah tidak ada di Scopus, tapi belum keluar di Simago. Karena ini berjalannya setahun. Ibu buka Simagonya masih ada, tapi Scopus sudah keluar. Ya, nah sama misalnya kami ya dulu, kami diterima Scopus tahun sekian, tapi belum muncul di Simago, belum ada waktunya. Setahun baru muncul. Jadi demikian juga keluarnya, keluar di Scopus belum tentu keluar di sini. Karena ada perjalanan, nah ini yang banyak makan korban. Ya. Jadi memang banyak trik-trik ya. Ya mudah-mudahan ibu mengangguk tanda bersiap-siap ya. Nah, jangan nambah korban berikutnya. Oke, itu trik dan strateginya. Nah, strategi lain tadi disebut. Yang paling dipandang remeh di menulis artikel adalah kata kunci. Kenapa dipandang remeh oleh para penulis? Pentingkan hukum kewajiban katanya. Ada kata kunci. Lalu apa yang terjadi? Menjadi kalimat pendek, bukan kata kunci. Kamu mengatakan tadi 12 kata, sementara jumlah cuma minta 3 kata. 12 dibagi 3 menjadi 4. Itu yang turun ke kata kunci, menjadilah kalimat pendek. Padahal yang dibutuhkan kata-kata penting. Boleh dari judul. Kalau tidak ada kata penting yang diperlukan, ambil di akhir. Sering terjadi kalimat pendek. Banyak pantangan-pantangan lain ya, nanti kita ceritakan sebentar. Nah, kemudian ini kita bisa melatih penggunaan kata kunci ini. Kalau kita buka web jurnal, umumnya di sebelah kanan bawah itu ada indeks subjek. Kanan bawah. Apa itu indeks subjek? Itu diambil dari kata-kata kunci. Jadi misalnya, kalau kata kunci yang digunakan itu ada di indeks subjek, artinya tulisan ini berpeluang masuk. Karena kata-kata kuncinya sudah pernah digunakan penulis sebelumnya. Jadi ada kecocokan ya. Belum ibu baca fokus ekspornya, ruang lingkupnya belum, cocokkan dulu indeksnya. Kalau ini clear, biasanya ruang lingkupnya clean juga. Jadi jangan ruang lingkup saja, bisa banyak lihat ruang lingkup ada tulisannya, satukan cari di indeks subjek. Itu salah satu strategi juga ya, agar kita tidak memandang remeh kata kunci. Ini bagian di artikel yang paling pandang ini. Misalnya ada yang titik koma, ada yang koma, ada yang akronim, nama tempat, nama aturan, semua yang tidak ada dimasukkan. Bandel juga yang penulisnya. Semua yang terlarang dia masukkan. Nah masalahnya tidak semua jurnal akan merinci hal-hal seperti ini. Dia hanya meminta untuk membaca naskah-naskah sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah sekarang bagaimana standar artikel? Pertama, fokus pada satu gagasan. Ini yang kami gunakan istilah tahu banyak tentang yang sedikit, bukan tahu sedikit tentang yang banyak. Wah Bapak Ibu, ada dokter yang hadir? Ada. Nah sebelum kita pinjam ilmunya, nanti dia tersinggung. Gak ada Bu ya? Oke aman ya. Kalau tidak ada terserah sendiri ya. Saya kasih bercanda begini. Apa bedanya dokter umum dengan dokter ahli? Dokter umum itu tahu sedikit tentang yang banyak. Jadi pengetahuannya tentang penyakit banyak sekali ya. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut dia tahu kan sedikit-sedikit. Makanya saya ingat waktu kecil kita ke puskesmas ya, dikasih banyak obat, dilengkapi banyak doa. Begitu. Kalian nggak yakin dengan obatnya. Mudah-mudahan Pak Haji cocok obatnya ya. Nah, doanya ya.
Kan begitu kan dia yakin. Jadi dokter umum kita bilang sama dengan sok tahu juga sebenarnya ya. Itu jangan dipakai ilmu itu. Ilmu yang akan dipakai, ilmu dokter ahli. Dokter ahli itu hanya fokus pada satu bidang. Pernahkah kita mendengar dokter ahli jantung dan paru-paru? Tidak. Jantung saja, paru-paru saja. Nanti perkembangannya paru-paru kiri, paru-paru kanan. Mungkin nanti paru-paru jantung janda, jantung duda ya. Karena banyak itu berkembang Pak. Karena itu yang spesifik ya. Ya, sama pengacara ya. Ini pengacara spesialis perceraian. Kenapa cari gara-gara sebenarnya dan aku selalu berdosa orang bercerai. Ya, namanya spesifik ya. Ya, itulah sebabnya ahli mata tidak boleh tangani kandungan. Ahli kandungan tidak boleh tangani mata. Kau yang tertawa yang belum kawin. Ini repot juga. Ya. Apa bedanya? Sedang kalau saya juga membedakan simple jawabannya. Beda cara bukanya. Kalau mata dibuka atas ke bawah, kalau kandungan saya tak berani bilang ya. Tapi orang bilang dari kiri ke kanan. Coba ahli kandungan buka matanya bapak, rusak itu mata. Jadi dia buka dari kiri ke kanan ya. Nah, begitulah keahlian. Begitulah sebuah aplikasi. Fokus pada satu gagasan. Ya, misalnya masalah korupsi. Wow, banyak sekali masalahnya ya. Ya, banyak sekali masalah tentang korupsi. Kalau didaftar Pak, mungkin lebih 50 penyebabnya. Pertanyaannya, yang mana komutasi? Satu saja. Bukan semua, satu saja. Itulah yang nanti dimulai pada latar belakang. Ini banyak masalah menunjukkan pentingnya ini riset. Hanya satu yang mau diselesaikan, itulah nanti menuju temuannya. Jadi fokus pada satu gagasan. Kalau kita bikin disertasi, saya bilang tentukan rumusan masalah mana yang mau dijadikan topik tulisan. Bukan tiga-tiganya. Pilih satu, baru Anda cocokkan mulai dari judul, latar belakang, metode, pembahasan, kesimpulan, tinjauan pustaka. Ya, jadi satu saja. Jadi di artikel itu tidak banyak gagasan yang mau diselesaikan. Satu saja masalah. Makanya nanti di standar latar belakang itu yang umumnya 5 sampai 7 paragraf, ada yang membedakan 2 paragraf pertama masalah, 5 paragraf berikutnya solusi. Jadi kalau bertanya, di mana masalahnya ini artikel? Di paragraf kedua. Paragraf pertama itu masalah-masalah umum untuk menunjukkan pentingnya tulisan ini. Yang kedua, novelty. Ini kata kunci dan ini mahkotanya tulisan. Saya katakan tadi, tesis disertasi di tempat kami, kalau suruh banyak mahasiswa tidak pernah ketemu. Karena memang tidak didesain disertasi tesis kita. Di mana masalahnya? Di mana temuannya? Ternyata mungkin Bapak Ibu ada pengalaman studi luar negeri. Itu kelihatan disertasi tesisnya harus ada temuan sesudah hasil. Sementara kalau kita baca abstrak disertasi, abstrak artikel beda. Apa bedanya? Ini dari temuan, dari hasil lompat kepada kesimpulan. Kalau artikel jangan coba-coba lompat. Karena ini yang pertama kami baca sebagai editor. Mana faedahnya ini? Kami tidak baca latar belakang dan baca tujuan. Yang pertama kami baca mana temuannya. Langsung kami cocokkan dengan daftar pustaka. Jangan sampai ini temuan pakai referensi tua. Ya, bersaing referensinya dengan umur penulisnya. Untuk ibu tidak beli foto di situ. Ya, ini pantasan ini. Tua referensinya dari bukannya juga penulisnya kelihatannya.
dia akan tanya, ini kebaruan didukung tak dengan kemutahiran referensi? Makanya nanti di sini state of the art dan tulisan itu mengatasi gap. Ketika mengatasi gap menuju temuan, itu referensimu yang tua atau masih baik, yang baru atau masih yang tua. Karena ini nanti tulisan diperiksa oleh reviewer, itu reviewer kompetensinya yang diminta, ahlinya yang memeriksa, apalagi skop. Dia lempar itu reviewer ke seluruh dunia. Seluruh tempat, jadi dia tahu, oh, ini bidang ini bukunya sudah 5 tahun yang lalu. Sudah ada 2 buku baru yang terbit, sudah ada 3 tulisan yang terbit, kok tak pakai? Karena yang periksa Bapak Ibu reviewer kompetensi yang didahulukan. Kalau editor tak perlu kompetensi, pengalaman saja. Nah, mungkin itu faktor kegagalan karena dari segi kemutahiran referensi. Karena itu, kalau diminta membaca tulisan sebelumnya, tolong intip daftar pustakanya di belakang, ya. Dan berjanji referensinya tidak lebih tua daripada yang sebelumnya. Kan tidak logis, betul? Ibu di belakang temuan baru, kok pakai standar lama? Harus lebih baru. Nah, ini hal-hal kecil dan terkadang dilupakan. Dan sekali lagi, ketika Bapak Ibu membaca artikel sebelumnya, diintip daftar pustaka, ya, dan berusaha kira-kira mana yang memungkinkan Anda yang lebih baru. Kalau lebih tua, tentu dipertanyakan temuannya. Apa dasarnya temuan ini pakai artikel yang lebih tua. Dan menurut ilmu jurnal Bapak Ibu, yang paling diutamakan adalah kutip artikel di jurnal yang bahkan terbit sebelum waktunya. Ya, namanya tulisan impress. Saya cek bulan November ya. Edisi April 2025 sudah terbit. Dan itu biasanya terbitan yang mendahului waktu terbitnya. Saya kami kan 6 bisa lihat dan terbit. Cuma 2 naskah di situ. Bahkan bukan cuma 1 naskah, tapi lengkap halamannya. Inilah yang Bapak Ibu kejar. Kenapa? Dia diterbitkan karena pertimbangan kuatnya novelty-nya. Jadi kami terbitkan mendahului waktunya. Jadi kami terbitkan di bulan November edisi. Ya, kami terbitkan di bulan November edisi April. Kalau kami terbitkan edisi April, Bapak Ibu, keburu ada temuan-temuan baru dan laku ini temuannya. Kan kita punya index ditentukan oleh tulisan dan kutipan kan. Jadi kalau mau kencang kutipannya, nah, editor percepat terbitnya, semua orang akan mengutip itu. Naiklah indexnya. Kalau gitu, ini kan strategi pengelolaan jurnal. Ya, jadi kan di 2 di 1 kan sesuai jumlah naskah dan jumlah kutipan. Ya betul. Misalnya kami 18, yang kutip lebih 200, itu di 1. Dulu pengutipnya di 3, di 4. Jadi ada strategi. Ialah artikel impress. Ini yang Bapak Ibu cari kalau ada. Yang terbit sebelum waktunya. Pasti editor menganggap temuannya kuat sekali dan tidak meragukan. Oke. Nah, kemudian originalitas karya juga ada sedikit kelemahan ya, kalau di bidang eksak ya. Kalau kita nanti diminta membaca riset sebelumnya, kalau membaca riset sebelumnya ada 4 di situ. Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Apa kelemahannya? Apa kelebihannya? Kalau terlalu banyak persamaannya, itu berpotensi plagiasi atau bahkan duplikasi. Hindari.
Karena juga nanti tinggi similaritasnya. Jadi yang banyak kita cari apa perbedaannya. Saya katakan tadi, ketika tulisan diawali dari perbedaan, itulah jalan terang menuju Tuhan. Kalau tiada perbedaan, itu jalan sesat menuju Tuhan namanya, Bu ya. Apa yang mau diatasi kalau tidak ada gap? Apa yang mau diatasi? Sementara hakikat tulisan kamu mencarikan solusi baru terhadap gap itu. Jadi harus ada perbedaan. Ya, angkat dulu perbedaannya. Karena nantinya salah satu inti pembahasan adalah membanding-bandingkan temuan Anda dengan temuan sebelumnya. Itu isi pembahasan. Membanding-bandingkan riset Anda, temuan Anda dengan temuan sebelumnya. Yang dikutip di riset sebelumnya atau jurnal sebelumnya, yang disinggung di paragraf 345. Disinggung dulu kelemahannya, ya, sebagai gapnya. Nanti diurai perbandingannya di pembahasan. Makanya, karena di 3 bacaan utama, ketika urus artikelnya, artikel sebelumnya sama dengan riset sebelumnya, Bu ya, kan artikel dan riset dipublikasi dalam bentuk artikel. Bisa juga laporan riset, bisa referensi lain seperti buku, ya. Kemudian tadi jurnal. Itu kira-kira mengenai kebarukan. Apa kontribusinya? Biasanya kontribusi itu menekan pada tujuan. Dan tujuan intinya mengatasi gap. Dengan cara apa? Siapa yang terbuka? Biasanya kontribusi ini diurai pada pembahasan. Karena sebenarnya begitu ya. Apa kontribusi riset Anda? Apa kontribusi riset Anda pada kemajuan ilmu misalnya? Nah, kalau eksak mungkin agak kuat, Pak ya. Ada teman perbukaan daripada siapa. Nanti kita bahas tujuan di berbagai tempat. Nah, paling ujung ada standar. Semua komponen standarisasi. Standar judul, standar penulis, lembaga penulis, alamat lembaga penulis, standar email, standar abstrak, standar kata kunci, standar pendahuluan, standar metode, standar pembahasan, standar kesimpulan, standar standar cara terima kasih, standar daftar pustaka. Ada pernah kayak punya informasi kalau ucapan terima kasih, nah banyak sekali Pak. Oh ternyata dia dibaca mesti tidak mertuanya juga, Bu ya. Saya bilang bukan pidato kawinan nih. Ada juga Pak ucapan terima kasih pertama kepada Presiden Joko Widodo. Untuk bukan Presiden Widodo ya, Joko Widodo. Wapres Maruf Amin, Menteri Wamen, Dirjen, Rektor, dan saya bilang DPR itu sekalian masukkan ke sini. Yang terlalu panjang misalnya cukup satu kalimat. Terima kasih kepada pemerintah RI atas bantuan beasiswa. Contoh saja yang standarisasi. Ya. Nah sekarang kita lihat dulu tadi pertanyaannya, di mana temuan itu ditempatkan. Jadi dituntaskan dulu sebelum dikirim. Pertama di judul. Ya. Ada temuan bisa di judul. Saya bercanda ya, tapi kalau terima judul. Misalnya Presiden Joko Widodo sukses mengubah asas kekeluargaan menjadi asas keluarga. Wah itu mana? Mengubah asas keluarga menjadi asas keluarga, ya. Ya. Jauh terlalu kencang juga. Ini ada arah konstitusi, nanti malah nanya. Meskipun itu bisa dianggap sebagai sebuah temuan. Nah, jadi yang pertama, adakah
temuan dicuri. Jadi bukan tugas dan kedudukan fungsi dal. Ya, saya beri contoh kemarin, kalian ini orang hukum bicaranya, yang suka kemarin curang di pilkada. Selama ini yang tersangka itu ASN, kita semua ya, tersangkanya ketidak netral ASN. Ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dia dapat 3 pemain baru yang curang. Menurut kita sudah curang selama ini, cuma baru disebut kecurangan. Itu siapa? Pejabat kepala daerah, pejabat gubernur, pejabat wali kota. Kedua TNI, yang ketiga polisi. Makinnya sudah barang lama ini, baru disebut. Ada yang baru. Kalau bisa kami Pak banyak dari aparat ini anak yang baru. Jaksa saya bilang, jaksa polisi akan kepala desa ya. Kalau banyak kasus bansos ini ya, daripada proses periksa ada kepilihnya siapa. Jadi munculnya ketidaknetralan oleh TNI dan Polri itu mendapat daftar pemain baru yang curang. Itu temuan ya. Dan jangan lagi ASN pelaku kecurangan, tapi TNI, Polri pelaku kecurangan. Itu namanya hal baru. Ini lebih kencang lagi kalau bidang-bidang lain Pak ya. Kalau di eksamen kita kesulitan mencari temuan baru. Jadi temuan boleh lahir di judul, karena judul itu bisa provokatif ya. Editor membaca judul yang menarik, dia akan teruskan baca. Wah, judulnya bagus ini. Ya. Tapi jangan juga terlalu kencang judulnya. Pernah ada mahasiswa kami, saya bilang bikin judul provokatif. Dulu waktunya kasus Sambo Pak ya. Nah, jadi bikin judul kasus Sambo ibarat bernapas dalam lumpur. Saya itu judul film kayak. Jadi saya panggil itu. Tapi ini dia kampung kita provokatif itu. Iya betul. Saking provokatif saya tidak ngerti apa maksudnya. Coba pikir dulu, ternyata dia salah masukkan pembahasan. Ya dia masukkan itu kasus Sambo ibarat menegakkan benang basah. Oh, kalau itu bukan benang dalam lumpur. Terlalu semangat. Salah mengartikan judulnya. Oke. Yang kedua, temuan itu di abstrak. Ini yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Kalau judul tidak ada, oke nggak apa-apa. Tapi di abstrak, jangan coba-coba tidak ada ketemuan. Karena standar 5, standar 6, standar 7 abstrak, semua ada temuan. Kan standar 5 tujuan, metode, hasil, temuan, kesimpulan. Kalau standar 6 ada latar belakang. Baru tujuan, metode, hasil, temuan, kesimpulan. Standar 7, latar belakang, tujuan, metode, hasil, temuan, kesimpulan, implikasi. Nah, kalau di bidang kami dari implikasi ya, terutama sosial ya, kita eksak pasti ada implikasi ya. Nah, dia standarnya. Semua standar ini ada temuan. Ya, ada temuan. Apa temuannya? Di mana letak kebaruan solusi yang Anda tawarkan? Makanya kami editor jurnal tidak baca konteks tulisan. Ya, kami baca judul abstrak. Kalau ada temuan disebut di situ, makanya jurnal, beberapa jurnal di dunia itu memang temuan itu dikosongkan Pak. Findingnya apa? Kalau sinta-sinta tidak ada pengosongan ya, cuma disebut di pedoman penulisan. Tapi ada jurnal yang template-nya bebas dan kosongkan. Tinggal Bapak Ibu isi, jadi harus ada. Oke. Jadi temuan yang kedua di abstrak. Yang ketiga, temuan itu di latar belakang atau pendahuluan. Ya. Standar pendahuluan umumnya 5 sampai 7 paragraf. Satu paragraf 3 sampai 5 kalimat.
Tiap paragraf sebaiknya ada kutipan. Ini yang jarang terjadi. Biasa 50 paragraf cuma 3 kutipan. Tidak kuat pintu masuknya. Sudah tidak kuat pintu masuknya, referensinya referensi yang belum baru. Makanya supaya editornya itu takjub, tolong kutipan pertama itu menentukan. Kalau kutipan pertama itu yang membuat takjub editornya, wah ini lebih banyak ini. Dia kutip jurnal beberapa hari yang lalu, buku beberapa bulan yang lalu. Jangan baru kutipan pertama geleng-geleng kepala editornya. Ini penulis keberapa umurnya ini? Karena buku yang dia kutip buku 30 tahun yang lalu, baru mau minta temuan baru, tidak nyambung. Ya, makanya seluruh kutipan di latar belakang itu menunjukkan kemutahiran. Ya. Nah, jadi temuan itu biasanya di paragraf keempat, kelima. Temuan sebelumnya, ada temuan sebelumnya. Jadi mesti membaca memang riset sebelumnya atau artikel sebelumnya, temuannya sebelumnya. Paragraf berikutnya apa kelemahan temuan itu? Beda kelemahan dengan aibnya orang, ya, itu bedanya. Ini kelemahannya. Di mana kelemahannya? Lemah di teori, lemah di metode, lemah di konsep, lemah di pendekatan, lemah di data, ya, teknik dan seterusnya. Ada kelemahan. Kalau kita sudah temukan kelemahan, berarti kita sudah mampu mencarikan solusi terhadap kelemahan. Ya, kan terkadang ada solusi. Apa kelemahannya? Gak ada kelemahan, apa solusinya? Ya, nah, jadi temuan di latar belakang, temuan sebelumnya, paragraf berikutnya, apa kelemahan temuan itu, kemudian berikutnya, apa solusi Anda mengatasi gap itu. Makanya temuan kita ada di paragraf urutan kedua dan terakhir. Apa temuan yang Anda sampaikan itu? Ya, makanya kencang di situ. Rujukannya dari mana? Ya, kira-kira begitu temuannya. Jadi harus ada latar belakang. Nah, kemudian yang ketiga, temuan itu di pembahasan. Ini yang kencang. Apa temuan Anda? Apa dasarnya? Apa deskripsinya? Apa kelebihannya temuan Anda dibanding temuan sebelumnya? Tentu temuan Anda yang lebih baik dibanding sebelumnya. Itulah kekuatan otomatis. Ya. Dan ini dibandingkan di dalam pembahasan. Ya. Karena itu kemudian, kenapa nanti di judul itu diminta untuk tidak memasukkan lokasi riset. Kalau Prof. Anuraga di buku itu sudah populer atau kenapa tidak dimasukkan riset? Nah, mungkin ini nanti bisa dipertimbangkan untuk mencegah kesan lokal. Ya. Coba bayangkan kalau Anda bahas bubur Manado, ya semua orang Manado sudah baca. Nanti Skopusnya dari Manado juga. Tidak mungkin punya. Nah, bagaimana orang Eropa bisa baca? Ya bandingkan bubur Manado spaghetti di sana atau bisa baru ngerti, oh ini bandingnya ya. Ya, bisa dengan bubur Manado ya, atau ikan tuna ya, dengan bisa. Jadi memang dipaksa di bawah. Saya bilang ini orang pengurus bola Indonesia lebih hebat. Ketika selalu kalah 5-0, 10-0 dari Arab, apa jalan keluarnya? Naturalisasi. Akhirnya kita bisa kalahkan Arab ya. Hasilnya ada betul. Apa temuannya? Ya naturalisasi. Kan ada solusi betul. Ada solusi, ada kontribusi. Kontribusinya kita sudah menang. Ya selama ini
terus kalau belum ya. Jadi itu juga ada jalan. Kalau ditunggu pembinaan itu sampai kapan? Sampai kiamat kira-kira. Nah, dibikin dalam kita sedikit naturalisasi. Ya. Makanya kita terus masih orang Indonesia main nama Indonesia ya. Ada Franz Wawengka dari Manado, ada Robi Pati dari Ambon. Ini semua nama-nama ada ya. Ya, naturalisasi itu sebuah temuan dia, betul. Temuan untuk mengatasi kesejahteraan. Okay. Itu tempat temuan. Tempat kelima di kesimpulan. Bapak Ibu, memang problemnya adalah kita terbiasa membuat kesimpulan dengan menjawab masalah. Karena itu kita bimbing setiap hari ya. Ini masalahnya, ini kesimpulan. Awas kau salah-salah ya. Tidak lulus ini. Jadi kita terbiasa kesimpulan menjawab masalah. Sementara standar kesimpulan yang berlaku seluruh dunia umumnya adalah menjawab tujuan, diperkuat temuan. Dua intinya, menjawab tujuan, memperkuat temuan. Jadi ada juga temuan di kesimpulan, bukan menjawab masalah. Menjawab tujuan, memperkuat temuan. Jadi ini 5 tempat temuan. Ya. Lihat Bapak Ibu ya. Jangan sampai Ibu mengaku karena tidak mengerti. Ya. Hanya menghormati pembicara aja Bu ya. Kursi ini ya. Ya. Oke. Jadi yang perlu pengorbanan Bu ya. Karena kami dulu bersatu.